のそばで生きると決めたその日から。Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky. Tentunya kali ini kita mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Jadi ini ada video requestan dari teman-teman semua. Udah aku baca di DM Instagram aku ya, di YS Rizkia. Ini dari channelnya Anissa Ivana. Seragam sekolah Malaysia Islami banget katanya gitu. Di Indonesia beragam. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung aja kita nonton videonya. Nanti bisa kita komentarin di tengah-tengah video atau di akhir video ya. Langsung aja kita nonton videonya dulu. Gimana sih isi dari videonya? Langsung kita nonton videonya. Kita dengerin dulu ya, bahas seragam sekolah nih katanya gitu. Hai guys, balik lagi ke channel aku. Hari ini aku mau ngeliat seragam sekolah Malaysia. Dan ini kebetulan pertama banget aku ngeliat seragam Malaysia. Aku excited banget. Dan abis itu aku bakal ngasih tahu juga ke kalian gimana sih seragamnya sekolah di Indonesia dari SD sampai SMA. SD itu sekolah dasar atau elementary school. Nah jadi langsung aja ya guys. Aku sekarang bakal ngeliat seragamnya SD-nya Malaysia dulu. Aku nggak bisa bedain nih mana yang sekolah negeri atau sekolah swasta, tapi kalau dari sumber-sumber yang aku lihat sih mungkin ya negeri, tapi aku nggak tahu juga. Nah, jadi yang pertama itu tuh kayak gini guys. Sekolah negeri, biasanya kalau sekolah negeri yang di Malaysia itu berarti sekolah kebangsaan itu ya teman-teman ya. Kalau swasta ya sekolah swasta. Berarti kalau di Indonesia disebut sekolah negeri, kalau di Malaysia disebut sekolah kebangsaan ya. Lanjut. Kayak gini. Nah itu anak-anaknya baik cewek maupun cowok, mereka pakai baju warna putih kayak gitu. Dan roknya juga warna biru gelap, dongker apa hitam gitu ya? Cowoknya celana panjang biru gelap juga, dan mereka pakai dasi kalau untuk cowoknya ya guys. Sedangkan ceweknya di sini, anak-anak ceweknya pada pakai jilbab kayak gitu, pada pakai baju kurung ya intinya. Iya, baju kurung. Kalau di Indonesia sendiri baju yang warna biru kayak gitu, misalkan pakai bawahan warna biru, itu biru dongker. SMP kita guys, itu junior high schoolnya Indonesia kayak gitu. Tapi kalau di Malaysia itu SD-nya Malaysia mereka pakainya biru gelap ya. Nah, aku sekarang bakal kasih tahu ke kalian. Kalau di Indonesia itu seragam SD-nya adalah seperti ini. Iya benar, itu sekolah negeri. Sebenarnya punya tiga seragam sekolah pas aku SD, itu sekolah negeri ya aku dulu. Jadi sekolah negerinya di Indonesia itu ada 3 macam seragam. Yang pertama seperti ini, itu baju utama ya. Ke seragam utama kita kayak gini. Lalu yang kedua kayak gini, yang ketiga kayak batik gini. Atau kotak-kotak biasanya. Nah yang pertama itu adalah baru pramuka, putih merah. Jadi kita bajunya warna putih, terus bawahannya warna merah, rok merah. Dan kalau untuk cowoknya celana merah. Tapi kalau yang zaman dulu, zaman aku sekolah itu tuh roknya belum panjang ya guys. Baik ceweknya belum rok panjang dan cowoknya juga belum yang celana panjang kayak gitu. Kalau yang sekarang mungkin yang aku lihat kebanyakan SD zaman sekarang itu tuh roknya udah rok panjang dan celananya juga udah celana panjang bagi cowoknya. Kalau pas zaman aku roknya masih selutut gitu guys. Terus juga kita pakai dasinya warna merah dan ada kantong di sini, terus ada kayak lambang sekolah dasarnya gitu. Iya. Itu ada lambang OSIS, biasanya ada nama, terus ada benderanya juga, bendera Indonesia kayak gitu kalau di Indonesia. Lanjut ya. Nah, seragam yang kedua itu tuh kita pakai batik guys. Jadi setiap hari Rabu kalau nggak salah ya. Rabu Kamis. Aku dulu selalu pakai seragam batik atau kotak-kotak. Seragam batik kayak gini. Dan roknya tetap merah ya kalau untuk ceweknya, dan cowoknya celananya tetap warna merah. Nah, terus seragam yang ketiga kita ada seragam pramuka. Itu untuk Jumat jam 1. Benar. Nah, jadi seragam pramuka ini dia dominannya coklat ya, karena dulu kita itu sekolahnya ada ibaratnya ekstrakurikulernya pramuka, semacam namanya itu pramuka, Praja Muda Karang, lebih ke aktivitas-aktivitas seperti camping, terus ada mempelajari bendera-bendera pramuka kayak gitu. Sandi-sandi Morse. Pokoknya dulu seru sih sebenarnya.
Nah, kalau yang aku lihat di Malaysia juga ternyata ada berbagai macam model seragam juga ya guys. Ternyata nggak cuma satu jenis saja, tapi ada jenis-jenis lain. Mungkin karena sekolahnya kan beda ya, ada yang swasta, ada yang kebangsaan tapi kan. aku nggak tahu ini tuh seragam SMA atau SMP. Oke. Ya yang aku lihat sih SD-nya itu tadi seragamnya ya itu ya guys. Nah sekarang aku mau lihat seragamnya SMP. SMP di Malaysia. Sekolah Menengah Kebangsaan. Sekolah Menengah Kebangsaan itu ini SMA mungkin. Kan di sana ada ini ya, ada 2 tahap ya. Yang dasar ini baru yang kedua itu ya. Mungkin SMP ya guys. Aku nggak tahu. Jadi pelajar perempuan Islam biasanya mengenakan baju kurung putih beserta kain biru dan nah iya itu untuk SMA-nya itu. Setelah itu baru kuliah kan. Sebagai pelengkap. Jadi kayak gini nih modelnya. Iya benar itu. Kalau ada yang 2 tahap jilbab, karena di Malaysia ya. Cuman pakai baju lengan panjang berwarna putih dan rok biru panjang ya guys. Kayak gitu. Iya, tergantung sekolahnya. Tapi bener. juga ada model kayak gini pelajar bukan Islam mereka seragamnya iya, kayak pasti gini, gitu. guys. Pasti yang berhijab yang muslim, yang nggak berhijab yang non muslim kan seperti itu kan. Kalau kayak gini, kalau di Indonesia itu tuh banyak sekolah-sekolah swasta mereka seragamnya kayak gitu. Nah, sedangkan pelajar lelaki mengenakan baju kayak gini. Oh, ada kayak gini, terus ada pakai dasi bermotif gitu dan pakai peci. Itu lagi pas acara mungkin ya kalau pakai peci ya. Tapi kok aku ngeliat benderanya bendera Indonesia. Itu lambang sekolahnya apa bagaimana mungkin? Ini salah deh. Lambang sekolahnya mungkin. I don't know. Di sini lambangnya Malaysia tapi kok benderanya Indonesia nggak tahu. Oke, jadi kalau yang Indonesia itu seragamnya kita udah SMP baru. Yang tadi aku bilang kita baru roknya biru atau yang cowok celananya warna SMP. Biru dan ada pakai dasi biru juga, bajunya warna putih. Nah, kalau aku dulu itu sama sih negeri ataupun swasta kita seragamnya sama sih, kebanyakan kayak gitu juga. Tapi kalau yang sekolah-sekolah negeri itu umumnya mereka roknya selutut ya guys, kalau yang nggak pakai jilbab. Sementara yang cowok-cowok masih banyak ditemukan celananya itu masih celana pendek. Itu dulu, kalau sekarang udah panjang semua kayaknya. Celana panjang. Nah, kalau yang zaman sekarang baru nih aku perhatiin udah panjang. Sekolah-sekolah negeri udah pada seragamnya itu pada rok panjang semua dan celana untuk laki-lakinya juga udah panjang ya guys. Ini namanya sekolah negeri yang di Indonesia berarti kayak sekolah kebangsaan di Malaysia ya. Jadi beragam yang sekolah, ada yang muslim, ada yang non muslim. Jadi ada yang berhijab, ada yang nggak berhijab. Kecuali kalau anak-anak kita sekolahkan di sekolah agama. Kalau di Indonesia kayak madrasah yang kayak gitu. Banyak sekolah agama, swasta juga banyak kayak Al-Kausar, Al-Azhar itu swasta ya kalau di Indonesia. Nah kalau di Malaysia juga pasti banyak namanya sekolah keagamaan juga. Nah itu juga pasti semuanya memakai hijab ya teman-teman ya. Itu. Terus lanjut. Oke, sekarang ke SMA-nya. Iya. SMA aku belum nemu nih sih. Tapi kalau di SMA-nya Malaysia, tunggu aku perhatiin. Karena di Malaysia itu dasar dan menengah itu tadi ya kan. Dan kalau di Malaysia itu terbaginya menjadi 2 ya. Kalau di Indonesia kan menjadi 3 tadi. Kalau di Malaysia menjadi 2, yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah. Kalau yang sekolah dasar yang umurnya 7 tahun sampai 12 tahun. Kalau yang sekolah menengahnya yang umurnya 13 sampai 17, setelah itu baru lanjut kuliah. Sepertinya seperti itu ya kalau di Malaysia ya. Oke, lanjut. Menengah atas Malaysia. Bajunya yang tadi udah yang baju kayak kalau di Indonesia sekolah ini SMA, bajunya kan itu ya. Aku belum nemu nih benar guys. Itu bajunya. SMA-nya Malaysia kayak gimana pasti ya? Pasti gitu. Duh, aku bingung. Uniform sekolah di Malaysia. Oke, nanti aku bakal kasih tahu. Aku bakal lihat di akhir, tapi aku mau kasih tahu dulu ke kalian kalau SMA di Malaysia SMA di Indonesia
itu kita bajunya putih, bawahnya dasinya abu-abu dan roknya abu-abu ya guys. Jadi kalau SD abu-abu itu ke biru putih merah, gitu. SMP putih biru, SMA putih abu-abu gitu. Nah kalau di Malaysia sendiri ini aku belum nemuin sih sumber yang pasti banget kayak gimana seragamnya. Mungkin kalian bisa kasih link ke aku kayak gimana sih model baju SMA di Malaysia. Oke guys, terima kasih udah nonton video hari ini. Semoga kalian semuanya sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, thank you videonya. Nah itu tadi ada penjelasan ini seragam sekolah di Malaysia Islami banget, di Indonesia beragam gitu kan. Ini dari channelnya Anissa Ivana. Nah sesuai dari videonya Anissa Ivana gitu kan, aku tambahin lagi penjelasannya itu tadi. Kalau di Indonesia kan terbagi menjadi 3, SD, SMP, SMA. Kalau yang SD bajunya yang putih sama merah, kalau yang SMP-nya putih sama biru dongker, kalau SMA-nya putih sama abu-abu. Kalau di Malaysia terbaginya menjadi 2 sepertinya, karena aku kemarin pernah react untuk sekolah Malaysia. Kalau di Malaysia menjadi 2 ya pendidikannya. Jadi sekolah dasar yang umurnya 7-12 tahun dan sekolah menengah yang umurnya usianya 13 sampai 17 tahun ya teman-temannya. Jadi bajunya yang pertama tadi yang kalau yang sekolah dasar yang bajunya putih sama biru dongker ya kalau nggak salah. Kalau yang menengahnya putih sama abu-abu itu tadi. Dan ada hal lagi nih yang menarik, kalau misalkan di Malaysia itu memang bajunya terkenal banget dengan baju kurungnya ya. Anak-anak sekolahnya tuh best banget, seneng aku ngeliatnya. Nah kalau di Indonesia itu ditemukannya biasanya di sekolah-sekolah keagamaan, bajunya baru baju yang kurung kayak gitu. Kalau misalkan di sekolah negeri ya beragam pasti namanya di Indonesia kan. Kalau di Indonesia pasti kita ngeliat yang beragam itu di sekolah negeri dan di sekolah swasta tapi yang bukan keagamaan. Kalau di sekolah yang keagamaan pasti harus memakai hijab, yaitu wajib. Itu tadi teman-teman penjelasannya tentang seragam-seragam sekolah yang ada di Malaysia dan Indonesia. Nanti kurang lebihnya boleh teman-teman tambahin ya di kolom komentar. Aku akhiri dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye, see you next time, bye.